Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education dan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suparni dan Ibu Nidia Ferry Wulandari selaku dosen dari mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Matematika, Program Pendidikan Matematika yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Ulia Safiratul Rahmah. Kemudian ada Iza Syarif Hidayat dan Arinal Husna, kemudian Nastiti Khairunisa, dan yang terakhir Ayu Sulistia Kumening. Materi yang pertama yaitu mengenai RME atau Realistic Mathematics Education akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Kepada Mbak Ayu, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, pengertian pembelajaran realistik. Menurut Prudenthal, dalam Grevy Major 1994, pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematics Education merupakan pembelajaran matematika dengan mengaitkan matematika dengan realita dan kegiatan manusia. Proses pembelajaran matematika dengan RME menggunakan masalah kontekstual atau contextual problems sebagai titik awal dalam belajar matematika. Dalam hal ini, siswa melakukan aktivitas matematisasi horizontal, yaitu siswa mengorganisasikan masalah dan mencoba mengidentifikasi aspek matematika yang ada pada masalah tersebut. Siswa bebas mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan caranya sendiri berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Kemudian, siswa dengan bantuan atau tanpa bantuan guru menggunakan matematisasi vertikal atau melalui abstraksi maupun formalisasi. Tiba pada tahap pembentukan konsep. Setelah dicapai pembentukan konsep, siswa dapat mengalikasikan konsep-konsep matematika tersebut kembali pada masalah kontekstual, sehingga memperkuat pemahaman konsep. Next. Prinsip pembelajaran realistik. Yang pertama, guided revision and progressive mathematizing. Prinsip pertama adalah penemuan kembali secara terbimbing dan matematisasi secara progresif. Melalui topik-topik yang disajikan, siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama, membangun dan menemukan kembali tentang ide-ide dan konsep-konsep secara matematika. Dilanjutkan dengan matematisasi prosedur pemecahan masalah yang sama, serta perancangan rute pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa menemukan sendiri konsep-konsep atau hasil. Next. Prinsip yang kedua, didaktikal fenomenologi. Prinsip kedua adalah fenomena yang bersifat mendidik. Dalam hal ini, fenomena pembelajaran menekankan pentingnya masalah kontekstual, memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Masalah kontekstual ini dipilih dengan pertimbangan yang pertama, aspek kecocokan aplikasi yang harus diantisipasi dalam pengajaran, dan yang kedua, kecocokan dampak dalam proses pre-implementation, artinya prosedur, aturan, dan model matematika yang harus dipelajari oleh siswa tidaklah disediakan oleh guru, tetapi siswa harus berusaha menemukannya dari masalah kontekstual tersebut. Next. Yang ketiga,
Self-developed model. Prinsip yang ketiga adalah pengembangan model sendiri. Prinsip ini berfungsi menjembatani jurang antara pengetahuan informal dengan matematika formal. Siswa mengembangkan model sendiri waktu memecahkan soal-soal kontekstual. Next. Karakteristik pembelajaran realistik. Yang pertama, menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menggunakan model. Yang ketiga, menggunakan kontribusi siswa. Yang keempat, interaktivitas. Dan yang kelima, terkait dengan topik yang lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Arinal Husna. Kepada Mbak Arinal Husna, saya persilahkan. Ciri-ciri pembelajaran realistik. Yang pertama, pembelajaran dirancang berawal dari pemecahan masalah yang ada di sekitar siswa dan berbasis pada pengalaman yang telah dimiliki siswa. Selanjutnya, urutan pembelajaran haruslah menghadirkan suatu aktivitas atau eksplorasi. Yang ketiga, memberikan penekanan pada pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Yang keempat, siswa mengalami proses pembelajaran secara bermakna dan memahami matematika dengan penalaran. Yang kelima, siswa belajar matematika dengan pemahaman secara aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan awal. Selanjutnya, terdapat interaksi yang kuat antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Yang terakhir, memberikan perhatian yang seimbang antara matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran realistik. Yang pertama, memahami masalah kontekstual. Guru memberikan masalah atau soal kontekstual dan siswa diminta untuk memahami masalah tersebut. Guru menjelaskan soal atau masalah dengan memberikan petunjuk atau saran seperlunya terhadap bagian-bagian tertentu yang dipahami siswa. Pada langkah ini, karakteristik PMR yang diterapkan adalah karakteristik pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa secara individual disuruh menyelesaikan masalah kontekstual pada buku siswa atau LKS dengan caranya sendiri. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengarahkan siswa memperoleh penyelesaian soal tersebut. Pada tahap ini, siswa dibimbing untuk menemukan kembali tentang ide atau konsep atau definisi dari soal matematika. Di samping itu, pada tahap ini siswa juga diarahkan untuk membentuk dan menggunakan model sendiri untuk memudahkan menyelesaikan masalah. Pada langkah ini, karakteristik PMR yang diterapkan adalah karakteristik kedua. Yang ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Siswa diminta untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka dalam kelompok kecil. Setelah itu, hasil dari diskusi itu dibandingkan pada diskusi kelas yang dipimpin oleh guru. Pada tahap ini dapat digunakan siswa untuk melatih keberanian mengemukakan pendapat, meskipun berbeda dengan teman lain atau bahkan dengan gurunya. Karakteristik PMR yang muncul pada tahap ini adalah penggunaan ide atau kontribusi siswa. Yang keempat, menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas yang dilakukan, guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan tentang konsep, definisi, teorema, prinsip, atau prosedur matematika yang terkait dengan masalah kontekstual yang baru diselesaikan. Karakteristik PMR yang muncul pada langkah ini adalah menggunakan interaksi antara guru dengan siswa. Kelebihan pembelajaran realistik. Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Yang kedua, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang konstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut.
Yang ketiga, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bagaimana cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara yang satu dengan orang yang lain. Setiap orang bisa menemukan atau menggunakan caranya sendiri, asalkan orang itu sungguh-sungguh dalam mengerjakan soal atau masalah tersebut. Selanjutnya, dengan membandingkan cara penyelesaian yang satu dengan penyelesaian yang lain, akan bisa diperoleh cara penyelesaian yang tepat, sesuai dengan tujuan dan proses penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama dan orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak lain yang sudah lebih tahu, misalnya guru. Tanpa kemauan untuk menjalani sendiri proses tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan tercapai. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran realistik. Yang pertama, pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam pembelajaran matematika realistik tidak selalu mudah untuk setiap pokok pembahasan matematika yang dipelajari siswa. Terlebih karena soal-soal tersebut harus bisa diselesaikan dengan bermacam-macam cara. Yang kedua, tidak mudah untuk merubah pandangan yang mendasar tentang berbagai hal, misalnya mengenai siswa, guru, dan peranan sosial atau masalah kontekstual. Sedangkan perubahan itu merupakan syarat untuk dapat diterapkan PMR. Yang ketiga, tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. Yang terakhir, tidak mudah bagi guru untuk memberi bantuan kepada siswa agar dapat melakukan penemuan kembali konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika yang dipelajari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nastifi. Kepada Mbak Nastifi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Husna atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu tentang kontekstual teaching and learning. Pengertian pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Menurut Nur Hadi tahun 2003, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan nyata pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi diri sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota dari masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperoleh melalui konteks yang terbatas atau sempit. Yang kedua, bertanya. Bertanya adalah suatu strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa untuk menganalisis dan mengeksplorasi gagasan-gagasan. Yang ketiga, menemukan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengikat seperangkat fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Yang keempat, masyarakat belajar. Dalam masyarakat belajar, anggota kelompok yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi informasi yang diperlukan teman berbicaranya
dan juga meminta informasi yang diperlukan dari teman bicaranya. Yang kelima, permodelan. Permodelan yaitu dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru. Yang keenam, refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Yang ketujuh, penilaian sebenarnya. Penilaian yang sebenarnya merupakan prosedur penilaian pada pembelajaran kontekstual yang memberikan gambaran perkembangan belajar siswanya. Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Elemen-elemen dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengaitkan. Guru menggunakan strategi ini ketika ia mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Jadi dengan demikian, mengaitkan apa yang sudah diketahui siswa dengan informasi baru. Yang kedua, mengalami. Mengalami berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-bentuk penelitian yang aktif. Yang ketiga, menerapkan. Siswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan yang realistik dan relevan. Yang keempat, kerjasama. Siswa yang bekerja secara kelompok sering dapat mengatasi masalah yang kompleks dengan sedikit bantuan. Pengalaman kerjasama tidak hanya membantu siswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan dunia nyata. Yang kelima, mentransfer. Peran guru membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman bukan hafalan. Selanjutnya, penerapan pendekatan kontekstual di kelas. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya. Kelebihan pembelajaran kontekstual. Kelebihan pembelajaran kontekstual yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang keempat, materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Yang kelima, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Kekurangan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing, karena dalam CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengolah kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan atau menerapkan ide-ide dan mengajak peserta didik agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian penjelasan mengenai metode pembelajaran RME dan CTL dari kelompok kami. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok kami,
kami ingin menyatakan bahwa tidak semua metode pembelajaran dapat digunakan untuk materi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Maka dari itu, dalam memilih metode pembelajaran harus dapat disesuaikan dengan materi pelajaran yang dipilih. Nah, dengan metode pembelajaran realistik dan kontekstual, diharapkan siswa mampu mengkonstruksi dan menemukan sendiri pengetahuan konsep melalui bantuan pendidik, yaitu guru yang bersifat terbatas. Dan juga dengan pembelajaran RME dan CTL ini dapat meningkatkan serta memperbaiki kualitas pembelajaran matematika. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.